Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan polemik dan tuduhan-tuduhan kepada kita orang Kristen bahwa kita tidak mengikuti perintah Allah yang ada di Perjanjian Lama. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita simak lebih dalam. Firman Tuhan hari ini. Selamat datang kembali teman-teman di channel Suatu Hari Nanti bersama saya Wijaya. Pada episode kali ini kita akan membahas perintah atau aturan yang mana yang sebaiknya kita ikuti sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi atau orang Israel mempunyai 613 misfot atau hukum Musa yang harus mereka jalani. 613 misfot ini dibagi menjadi 3 kategori, kategori seremonial atau upacara, kategori moral, dan kategori sipil. Dan ini diberikan secara khusus untuk orang-orang Yahudi. Perintah ini berdasarkan dari Ulangan 33 ayat 4 yang berkata, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Yakub kita kenal berganti nama menjadi Israel dan itu menjadi cikal bakalnya bangsa Yahudi. Lalu bagaimana dengan orang-orang non-Yahudi? Orang-orang asing yang tinggal di tanah Israel. Mereka ini disebut juga sebagai Ger Toshav, yaitu orang-orang asing yang tinggal di daerah Israel. Dan mereka juga tidak harus mentaati 613 mitzvot. Nanti setelah mereka mau menganut Yudaisme, mereka akan disebut sebagai Ger Sedek atau proselit dalam bahasa Yunaninya. Pada saat itulah mereka diharuskan untuk mentaati 613 mitzvot. Jadi apa yang mengatur orang-orang asing di tanah Israel ini? Di sinilah kita ketemukan suatu hukum yang dinamakan 7 hukum Nuh. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Noahide Laws. Dalam bahasa Ibraninya dikenal sebagai Sheva Misfot Bene Noah. Tidak kita temukan secara eksplisit dan secara sistematis 7 hukum Nuh ini dalam Alkitab, tapi dapat kita ketemukan dalam berbagai sumber di dalam Perjanjian Lama. Orang-orang Yahudi paham sekali bahwa 7 hukum Nuh inilah yang mengatur atau memberikan perintah untuk ditaati oleh orang-orang Goyim. Ini berdasarkan dari kitab Ulangan 33 ayat 4. Dan orang-orang Yahudi mempercayai 7 hukum Nuh ini diwariskan secara lisan, secara turun-temurun. Sumber terawal yang kita dapati untuk 7 hukum Nuh ini dapat kita lihat dari kitab Yobel. Dan sebelum kita ke sana, apa itu 7 hukum Nuh? Yang pertama adalah larangan menyembah berhala, yaitu manusia harus menyembah Allah yang esa dan tidak menyembah ilah lain atau berhala. Yang kedua, larangan menghujat nama Allah. Manusia tidak boleh mengutuk atau menghina Allah. Yang ketiga, larangan membunuh, karena manusia dianggap kudus, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang keempat, larangan percabulan seksual, di mana manusia dilarang untuk melakukan hubungan seksual yang tidak sah, seperti perzinahan, incest, atau praktek seksual yang menyimpang. Yang kelima, ada larangan mencuri, tidak boleh mengambil milik orang lain. Yang keenam, ada larangan memakan daging dari hewan yang masih hidup. Karena manusia tidak boleh melakukan kekejaman terhadap hewan. Jadi tidak boleh memakan bagian hewan itu sebelum hewan itu mati. Dan untuk mengikat 6 hukum ini, muncullah hukum yang ketujuh, yaitu perintah untuk membentuk sistem peradilan. Di mana sistem peradilan inilah yang mengatur untuk orang-orang Goyim ini, untuk mengatur hak dan kewajiban mereka
untuk menyelesaikan masalah perselisihan di antara orang-orang Goyim atau adanya perselisihan antara orang-orang Goyim dan orang-orang Yahudi. Balik lagi ke rujukan terawal yang dapat kita temukan untuk 7 hukum Nuh ini ada pada kitab Yobel. Kitab Yobel adalah kitab yang termasuk dalam kanonisasi Gereja Ortodoks Ethiopia. Tapi untuk Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Roma, kitab Yobel dianggap sebagai pseudepigrafa. Dan untuk orang Kristen dianggap sebagai kitab apokrifa. Kita dapat lihat pada kitab Yobel pasal 7 ayat 20, dan dalam Yobel tahun ke-28, Nuh mulai memerintahkan kepada anak-anaknya ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah dan semua keputusan-keputusan yang dia ketahui. Dan dia menasihati anak-anaknya untuk memelihara kebenaran dan untuk menutupi kemaluan tubuh mereka, dan untuk memberkati pencipta mereka, dan menghormati ayah dan ibu, dan mengasihi sesama mereka, dan menjaga jiwa mereka dari percabulan dan kenajisan dari segala kejahatan. Dan kitab Yobel ini juga diketemukan dalam penemuan Dead Sea Scroll. Di sana diketemukan kitab Yobel yang diperkirakan sekitar tahun 3 sampai 2 abad sebelum Masehi. Jadi itu bahan yang paling awal yang dapat kita ketemukan. Lalu juga ada konsili pertama para rasul di Yerusalem sekitar tahun 49 Masehi. Dapat kita ketemukan pada Kisah Para Rasul 15 ayat 20 yang mengatakan supaya kita menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi kita bisa lihat dari sini ada perubahan, ada cikal bakal mulai dari kitab Yobel, lalu konsili pertama para rasul di Yerusalem. Ini adalah cikal bakal dari 7 hukum Nuh hingga kita temukan pada Babylonian Talmud, Sanhedrin Traktat 56a. Di sana dapat kita lihat bahwa di Talmud disebutkan secara terperinci 7 hukum Nuh ini. Jadi, apakah kita menuruti perintah 7 hukum Nuh? Bagi saya, firman itu ada yang berubah, ada yang juga yang tidak berubah. Misalkan ada yang tidak berubah, dapat kita lihat pada Kejadian 1, di mana Adam diperintahkan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Dan untuk Nuh pada Kejadian 9 juga dikatakan yang sama, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Tetapi ada juga perintah-perintah yang berubah sepanjang masa. Misalkan pada Kejadian 1, kita mulai dari Kejadian 1, di mana Tuhan berfirman kepada Adam, "Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Jadi sepertinya pada awal mulanya manusia itu hanya makanan-makanan sayur-sayuran atau yang berbiji. Tetapi pada Kejadian 9, pada saat Nuh, Tuhan berfirman, "Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu." Lalu ditambahkan, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Juga dapat kita lihat, kita baca pada Imamat 11, di mana di sana diberi aturan untuk makanan yang kosher atau tidak kosher, yaitu makanan yang halal atau tidak halal. Tetapi ketika kita lihat pada Matius 15, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Jadi kalau ada yang mau mengikuti 613 misvot, silakan saja. Ada yang mau mengikuti 7 hukum Nuh juga silakan saja. Yang penting
jangan menghujat atau menghakimi orang yang tidak mengikuti perintah ini. Karena Rasul Petrus sendiri mengerti akan hal ini, dia berkata, janganlah memaksa memasangkan kuk ini kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang Goyim, orang-orang non-Yahudi. Karena mereka tidak diharuskan untuk mengikuti perintah-perintah ini. Dan perintah untuk mengikuti 613 misfot ini harus dijalankan keseluruhan, satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau ada yang mengajarkan atau mengatakan bahwa hukum sipil atau hukum seremonial upacara tidak lagi berlaku, itu adalah tidak benar. Karena pada kitab Yakobus sendiri berkata, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu saja bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Oleh karena itu, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban berat dari apa? Dari menjalankan semua perintah-perintah ini. Dan Tuhan Yesus menawarkan, pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan ringan rasanya. Dan Tuhan Yesus itu hanya memberikan satu perintah, yaitu perintah kasih. Di mana di dalam kasih itu ada dua bagian, yaitu yang pertama kasihilah Tuhan, dan yang kedua adalah kasihilah sesamanya. Dan inilah sangat ringan sekali dibandingkan perintah-perintah yang lain. Janganlah kita terjebak oleh legalistik, oleh peraturan-peraturan yang ada. Yang terutama adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Yang dapat kita lihat pada Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi teman-teman, sekali lagi, perintah yang terutama hanya satu, yaitu kasih. Sekian episode untuk kali ini. Jika kalian suka, silakan like dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa pada episode yang berikutnya.